Partai Nasional Gotong Royong atau Partai Negoro resmi diluncurkan pada Ahad 12 Mei 2024. Peluncuran partai baru itu berlangsung di Jakarta Pusat dan dihadiri sejumlah kader partai. Menurut Ketua Umum Partai Negoro Faisal Assegaf, ada sekitar 150 kader yang hadir dalam acara peluncuran partainya. Faisal mengatakan peluncuran Partai Negoro adalah acara internal. Meski begitu, dia menyatakan ada sejumlah tokoh yang ikut memberikan ucapan selamat. Bahkan, Faisal mengklaim tokoh-tokoh tersebut sudah siap bergabung dengan Partai Negoro. Faisal tidak mengungkapkan nama-nama orang yang dia sebut siap menjadi anggota partainya. Dalam sambutannya di acara peluncuran partai, Faisal menyampaikan program jangka pendek Partai Negoro, yaitu untuk meminta penegak hukum mengadili Presiden Joko Widodo alias Jokowi atas berbagai dugaan kejahatan yang pernah dilakukan selama menjabat. Faisal bahkan berkata bahwa harus ada keberanian untuk memenjarakan Jokowi setelah kepala negara lengser pada Oktober 2024 mendatang. Partai Negoro juga mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto agar berani menegakkan hukum atas kesalahan pemimpin sebelumnya. Program jangka pendek Partai Negoro lainnya adalah mendatangi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Kedatangan itu adalah untuk menyampaikan protes terhadap dukungan Amerika Serikat untuk Israel dalam melakukan agresi ke Gaza, Palestina. Faisal menyampaikan bahwa sikap Partai Negoro sejalan dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu agar Indonesia turut terlibat dalam perdamaian abadi di dunia. Adapun Partai Negoro sebenarnya telah terbentuk pada 14 April 2024 lalu. Namun, partai itu baru resmi diluncurkan pada 12 Mei 2024 sebagai simbol semangat reformasi 1998. Presiden Jokowi mundur atau diturunkan berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penggalangan solidaritas untuk memastikan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Apakah setuju penegakan hukum dimulai dari Jokowi? Dengan semangat itu kita mulai. Programnya sederhana. Jadi saya sudah terlalu banyak bicara di berbagai media, di berbagai podcast. Saya sangat bersyukur dan menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut saya tidak mungkin orang-orang susah, orang-orang menderita seperti kita ini bisa membentuk partai. Tapi hari ini kita hadir dengan Partai Negoro untuk menyatukan semua yang tercerai-berai. Ini adalah rumah bersama untuk politik terbarukan. Dan kita mengatakan selamat tinggal kepada serdadu-serdadu, budak-budak, hulu balang dari partai pendukung oligarki. Di tempat ini adalah penegasan warna. Kalau Anda membenci partai yang mengkhianati rakyat, Anda marah kepada partai-partai berkuasa, maka Anda tidak boleh berada di luar arena yang kosong. Anda harus membuat partai sebagai antitesa, sebagai penegasan bahwa kita memiliki hak konstitusi yang sama untuk berdiri sejajar dengan Megawati, dengan Surya Paloh, dengan Zulkifli Hasan dan seluruh ketua umum partai. Itu semangat. Jadi semua memiliki posisi yang sama. Kedua, kita sudah bertemu silaturahmi. Ini bukan satu peristiwa yang biasa saja. Ini berjalan panjang. Di sini tidak ada elit, tidak ada purnawirawan jenderal, tidak ada ulama besar, tidak ada guru-guru besar. Di sini hanya ada rakyat.
Rakyat yang selama ini telah memberikan pendelegasian kepada elit-elit partai, kepada tokoh-tokoh yang menyebut mereka sebagai pemimpin di ruang publik. Partai ini berangkat berjalan bersama rakyat, duduk bersama rakyat, dan hari ini kita buktikan kita setara, kita egaliter, yang mengikat kita pada semangat persatuan dan persahabatan. Mereka yang berkuasa atas nama partai politik, menurut data kami isinya kosong, hanya yang berkuasa 2-3 orang. Silakan dicek. Sisanya itu adalah parade para budak politik, orang-orang yang hanya datang membawa spanduk, kaos, slogan-slogan untuk mendengar pidato-pidato para ketua umum partai. Partai-partai yang ada di luar sana bukan disebut partai, tidak layak. Mereka paling cocok disebut yayasan untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Setuju nggak? Itu fakta. Jadi saya untuk pertama kali membentuk partai politik, berdiri di sini berpidato dalam semangat partai politik dengan apa adanya. Saya berharap awal yang baik ini menjadi roda yang terus berputar dan menjadi perekat para Haidar Negoro, orang-orang pemberani untuk mengatakan sikap bahwa ketiga elit dengan uang yang banyak bisa membentuk partai politik, tapi rakyat juga memiliki kemampuan yang sama, di mana rakyat menghukum anak presiden membuat partai politik hanya dapat 2,8%. Rakyat juga menghukum konglomerat membuat partai politik 1,sekian%. Rakyat ini cerdas. Bahkan ada partai yang mengatasnamakan agama, simbol keagamaan, diusir oleh rakyat, keluar dan terpental dari DPR. Jangan pernah menyalahkan rakyat. Rakyat ini adalah sangat cerdas, sangat tulus. Mari kita bergandeng tangan dalam kesetaraan dan sambut terbitnya politik terbarukan nasional gotong royong. Terima kasih.